Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai batu permata dan barang berharga yang dibawa oleh Marco Polo bersama ayah serta pamannya. Dan pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Marco Polo dalam penyusunan buku perjalanannya serta bagaimana ia bisa dipenjara. Mari kita simak bersama-sama. Setelah hampir 24 tahun tinggal di Asia, Marco Polo, ayahnya, dan pamannya akhirnya kembali ke Venesia pada tahun 1295. Sebenarnya ketiganya ini telah beberapa kali meminta izin kepada Kublai Khan untuk kembali pulang ke Venesia, namun permintaan mereka ditolak. Terdapat kekhawatiran yang mereka rasakan, yaitu manakala Kublai Khan digantikan, maka keselamatan mereka bertiga tentunya tidak ada yang menjamin. Terlebih kedekatan mereka dengan Kublai Khan secara personal dan beberapa tugas khusus yang sering dipercayakan kepada mereka. Memang kekhawatiran mereka bertiga ini ada benarnya, karena Kublai Khan meninggal pada tahun 1294, setahun setelah kegagalan melakukan invasi ke Pulau Jawa dengan membawa sekitar 20.000 hingga 30.000 prajurit. Kesempatan untuk kembali pulang ke Venesia pun muncul manakala mereka bertiga diminta oleh Kublai Khan untuk mengawal Putri Kokocin ke Persia. Sesudah mengantar sang putri ke tempat tujuan dengan selamat sekitar tahun 1293, ketiganya menempuh jalan darat menuju ke Konstantinopel dan akhirnya kembali menjajakan kaki di kampung halamannya sesudah 20 tahun lamanya merantau. Selain kelompok dagang asal Venesia yang memiliki beberapa pos dagang di berbagai area, rival dagang Venesia yaitu Genoa juga mulai berkembang pesat pula dengan koloni serta partner dagang yang mereka miliki. Sehingga persaingan sengit di antara kedua kota dagang ini pun menjadi tak terelakkan. Venesia dan Genoa terdefinisikan sebagai republik maritim sejak awal abad pertengahan. Kedua kota ini menjadi penting karena posisi keduanya sebagai pelabuhan rujukan untuk lalu lintas maritim pada saat itu dan hingga selama berabad-abad kemudian, serta menjadi titik sortir yang strategis untuk lalu lintas barang menuju dan dari timur jauh serta timur dekat untuk Italia dan wilayah Eropa Utara. Sumber ekonomi yang utama dari kedua kota ini berasal dari perdagangan yang kemudian sangat berkembang pesat hingga membuat kedua kota ini kaya dan berkuasa. Ketika rombongan Marco Polo kembali, Venesia sudah terlibat dalam perang dengan Genoa dan peperangan di lautan pun tak terhindarkan. Sejak kembali ke Venesia, Marco Polo melanjutkan kembali kegiatan perdagangannya dan berkembang dengan sangat sukses hingga ia pun segera memiliki dana yang cukup untuk mensponsori pembangunan dan juga melengkapi perlengkapan sebuah kapal yang kemudian dia sendiri yang menjadi kapten kapalnya. Pada tahun 1296, hanya setahun setelah Marco Polo melewati Konstantinopel kembalinya dari Tiongkok, orang-orang Genoa mulai melancarkan serangan ke koloni Venesia di sana, menyita semua aset yang ada di koloni tersebut serta membabat para pedagang Venesia dengan pedang. Pendudukan koloni dagang Genoa di Konstantinopel dengan segera memperoleh pendapatan yang besar-besaran, bahkan 3 kali lebih besar dari semua pendapatan yang berasal dari kota-kota besar di seluruh kekaisaran Bizantium. Penjarahan koloni Venesia di Konstantinopel sejatinya belum memicu perang besar secara langsung. Namun, provokasi lanjutan dari armada Genoa dengan memblokir jalur perdagangan Venesia di lautan dan mengerahkan 88 armada kapal membuat kemarahan yang tak terhindarkan. Beberapa pedagang Venesia pun bergabung mengerahkan kapal mereka untuk peperangan di lautan. Tak terkecuali Marco Polo pun ikut memperlengkapi kapalnya dengan pelontar. Namun peperangan di lautan antara Venesia dan Genoa berakhir kekalahan dengan Genoa yang muncul sebagai pemenangnya. Dan pasukan Genoa menangkap tahanan sekitar 8.000 orang. Di antara orang-orang Venesia yang ditawan, salah satunya adalah Marco Polo. Bersama dengan ribuan rekannya, Marco Polo kemudian diangkut kembali ke Genoa di atas kapal-kapal Venesia yang direbut oleh pihak musuh. Dalam kurun waktu sebulan setelah pertempuran, Marco Polo mendapati dirinya terkurung di dalam Palazzo San Giorgio yang suram di kala itu.
Sebagai tambahan penghinaan terhadap orang-orang Venesia, penjara ini dibangun dari batu-batu yang berasal dari kedutaan Venesia yang dirusak di Konstantinopel lebih dari 30 tahun sebelumnya. Marco Polo dan rekan-rekan Venesia lainnya sekarang menghadapi kemungkinan dikurung di penjara ini selama bertahun-tahun lamanya. Sesuai dengan periode tersebut, para tahanan diizinkan untuk berkeliaran dengan bebas di dalam kastil, dan para bangsawan seperti Marco Polo diizinkan untuk memiliki sel berukuran besar yang dapat didekorasi dengan furnitur, karpet, tempat tidur, gantungan, dan sebagainya, yang bahkan kesemuanya dapat dikirim dari rumah. Meskipun demikian, banyak dari pelaut biasa yang jauh lebih miskin, kesemuanya merasa kelaparan. Akan tetapi berbeda dengan para bangsawan yang diizinkan untuk membeli jatah makanan tambahan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Berbulan-bulan pun berlalu dan Marco Polo mulai menceritakan tentang pengalamannya di Asia kepada sesama tahanan, sehingga membuat sesama rekan yang dikurung menjadi terhibur dengan kisah-kisah luar biasa tentang perjalanannya ke timur jauh. Menurut Giovanni Battista Ramusio yang merupakan seorang ahli geografi dan penulis perjalanan asal Italia, serta sosok yang juga menulis tentang Marco Polo sekitar 200 tahun kemudian, menyampaikan bahwa Marco Polo terus mengulangi kisah-kisah mengenai deskripsi eksotis tentang Tiongkok dan Kublai Khan. Marco Polo selalu menekankan kehebatan sang pemimpin besar, Kublai Khan. Ia juga mengklaim bahwa pendapatannya antara 10 hingga 15 juta emas. Demikian pula pada saat Marco Polo membicarakan tentang alam yang luar biasa dari negara lain yang ia kunjungi, ia selalu mengatakannya dalam jumlah jutaan. Akibatnya, Marco Polo segera mendapatkan julukan sebagai Messer Marco Million. Dan buku perjalanannya nanti juga dinamai dengan nama ini, yaitu Il Million. Sementara itu, kediaman Marco Polo dikenal sebagai Corte Million. Kata-kata eksploitasi Il Million mulai menyebar dan menurut Ramusio, Marco Polo dikunjungi oleh orang-orang yang paling bangsawan di kota itu, yang memberinya hadiah untuk meringankan pengurungannya. Kabar mengenai kisah Marco Polo yang menakjubkan kemudian juga menarik perhatian seorang tahanan lainnya, yang sudah berada di San Giorgio selama 14 tahun pada saat kedatangan Marco Polo. Sosok ini adalah penulis yang dikenal sebagai Rustichello dari Pisa, yang pada zamannya sendiri adalah seorang pendongeng, yang juga telah menulis banyak kisah tentang cinta bergenre courtry dan keberanian kesatria yang berspesialisasi dalam roman Arthurian. Dan hal yang membuatnya sangat terkenal adalah Rustichello diundang oleh calon raja, yaitu Edward ke-1 dari Inggris, untuk datang ke kerajaan serta menghibur selama perang salibnya ke Tanah Suci sekitar 25 tahun sebelumnya. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai Marco Polo part 3. Kita akan melanjutkan membahas mengenai kisah Marco Polo dan Rustichello da Pisa yang berpartner untuk menyusun kisah perjalanan Marco Polo yang menakjubkan pada part selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe Online Info.